Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat berakhir pekan. Kami kembali hadir untuk menyajikan rangkuman informasi terkini seputar Kota Padang Panjang untuk Anda. Dari Komen Center Kota Padang Panjang bersama saya Sinta Kurnia, inilah berita pertama. Dalam rapat kerja KONI Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022, Wali Kota Fadli Amran tegaskan Padang Panjang tetap komit menjadi host pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2023 nanti. Keyakinan dan komitmen Padang Panjang untuk menjadi host pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat atau Porprov 2023 ditegaskan Wali Kota Fadli Amran dengan meminta KONI memaksimalkan apa yang diharapkan para atlet, pelatih, manajer, dan pengurus cabang olahraga. Meski dinamika demi dinamika telah terjadi, namun tidak mengurangi janji tentang pelaksanaan, komitmen, cita-cita, dan persiapan yang sudah dilakukan untuk Porprov 2023. Kegiatan Raker KONI Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan Sabtu 10 Desember 2022 ini menjadi momentum untuk duduk bersama membahas apa-apa saja yang menjadi prioritas pada 2023. Lebih lanjut, Wako Fadli mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan Raker KONI ini sehingga bisa memajukan dunia perolahragaan khususnya di Kota Padang Panjang. Untuk para cabur sendiri, awasilah betul-betul bankable lah, tercatat dengan baik, saya yakin tidak akan ada masalah. Dan saya sudah dengar juga ada pelatihan keuangan sebelumnya ya. Nah, ini sudah dilaksanakan, mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan tersebut bisa kita maksimalkan hasil untuk kita bersama. Raker turut dihadiri Ketua KONI Primer, Wakil Ketua 1 Andre Susahar yang juga sebagai Ketua Pelaksana, Wakil Ketua 3 Wardi Tanjung, Sekretaris Panji Rangga Marwan, pengurus dan seluruh perwakilan cabang olahraga. Dega Paduana dan juru kamera Padang Panjang sepekan. Menjadi motivator kepemudaan dalam musyawarah daerah atau Musda 6 dan Raker Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Sumatera Barat, Wali Kota Fadli Amran sampaikan sebagai pemuda, mahasiswa perlu mengembangkan cara pikir yang konkret, konstruktif, dan bermanfaat. Ahad 11 Desember 2022 bertempat di Diniah Putri dalam Musda ke-6 dan Raker Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Sumatera Barat, Wali Kota Fadli Amran juga meminta mahasiswa bekerja sistematis apalagi berbicara tentang keorganisasian. Dalam mengkritik pemerintah, yang harus dikritik adalah proses untuk outcome-nya, karena mahasiswa yang bisa membedah proses itu. Mahasiswa sebagai bagian dari kaum intelektual ditumpangkan harapan oleh masyarakat sehingga narasi yang dikeluarkan harus saintifik dan detail. Dicontohkannya, bagi BEM dalam mengambil keputusan rapat kerja dan menyusun program-program di dalam organisasi tersebut dengan memperhatikan attention to detail. Itu ditanamkan dari usia dini, ya, ini adalah proses yang kita pupuk. Ya. Sehingga nanti godaan-godaan apapun yang terjadi, yang disuguhkan kepada kita, ini bisa kita hindari betul-betul dari hati kita yang paling dalam. Sebagai pemuda yang akan menjadi pemimpin penerus bangsa, ia mengatakan mahasiswa harus mempunyai integritas dan kejujuran. Dengan diadakannya musyawarah daerah dan raker ini, Wako Fadli berharap program-program yang nantinya akan diputuskan dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat. Dega Paduana dan juru kamera Padang Panjang sepekan. Edward Adi terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI Sumatera Barat pada musyawarah daerah 8 di Hotel Pangeran Padang Panjang. Terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI Sumatera Barat, Edward merupakan anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI sejak 1986. Awal karirnya sebagai tour guide di Lubang Jepang Panorama Bukit Tinggi dan pernah menjadi Ketua HPI Kota Bukit Tinggi 2016 hingga 2021, serta di waktu bersamaan menjadi Ketua Bidang Organisasi HPI Sumatera Barat 2017 hingga 2022. Dalam sambutannya pada penutupan acara Musda ini, Edward langsung meminta kesediaan Wali Kota Fadli Amran menjadi Ketua Badan Pembina HPI yang langsung diterima oleh Wali Kota Padang Panjang tersebut. Sementara itu, Wako Fadli menyampaikan selamat kepada kepengurusan DPD HPI Sumbar 2022-2027 dan meminta untuk segera menyusun serta menjalankan program kerja. Selalu kompak dan berkoordinasi dengan DPP maupun DPC HPI serta Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota.
Dikatakannya, Visit Beautiful West Sumatra atau VBWS 2023 sudah di depan mata. VBWS adalah program unggulan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh seluruh kabupaten kota dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Untuk mendukung program tersebut, seluruh destinasi wisata disiapkan. Misalnya Untuk mendukung program tersebut, seluruh destinasi wisata disiapkan. Misalnya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM, salah satu destinasi wisata unggulan Padang Panjang di 2022 ini melengkapi diri dengan sertifikat CHSE atau Cleanliness, Healthy Safety, dan Environment Sustainability. Lalu 254 desa wisata di Sumatera Barat dikolaborasikan. 2 diantaranya dan yang terbaik ada di Kota Padang Panjang, yaitu Desa Wisata Kubu Gadang dan Desa Wisata Religi Sigando. Disampaikannya, pariwisata diyakini memiliki multiplier efek yang besar untuk perekonomian daerah. Semua pihak harus menyukseskan VBWS 2023 ini, baik pemerintah daerah, pelaku wisata termasuk pemandu wisata, dan masyarakat. Hari Suyata dan juru kamera tim Padang Panjang sepekan. Raih penghargaan Buka Award dari Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP Sumatera Barat. Bekerja sama dengan Komisi Informasi atau KI Sumbar, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran juga dinobatkan sebagai tokoh keterbukaan informasi. Penobatan Wali Kota Fadli Amran sebagai tokoh keterbukaan informasi ditandai dengan pemberian penghargaan Buka Award dari Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP Sumatera Barat bekerja sama dengan Komisi Informasi atau KI Sumbar, Senin 12 Desember 2022 di Auditorium Hotel Truntum Kota Padang. Buka Award merupakan apresiasi yang diberikan sekali 4 tahun atau setiap periode KI Sumbar habis. Dipersembahkan untuk tokoh pejabat publik baik di Sumatera Barat maupun di pusat yang dianggap berperan aktif dalam keterbukaan informasi. Tim Buka Award memotret tokoh badan publik terkait niat, komitmen, dan konsistensi atau NKK terhadap keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008. Penilaian mulai dari penelusuran mesin pencari sampai penilaian makalah nominator oleh tim Buka Award 2022. Wako Fadli menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya penghargaan ini memotivasi menjadi lebih baik terhadap keterbukaan informasi yang sejalan dengan visi misi Pemko, yaitu tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan partisipatif. Ia juga berterima kasih kepada FJKIP dan KI Sumbar yang telah memberikan penghargaan sebagai motivasi memaksimalkan pelayanan masyarakat, menyediakan informasi akurat, tepat, dan bermanfaat. Dikatakannya, keterbukaan informasi publik menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar. Apalagi kondisi saat sekarang ini, masyarakat sangat cermat terhadap informasi guna mengetahui aktivitas badan publik dan anggaran. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Tingkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM laksanakan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Padang Panjang. Dilangsungkan di Aula PDAM, Senin 12 Desember 2022, perjanjian kerjasama tersebut berisi tentang penerimaan pembayaran kewajiban pelanggan PDAM Kota Padang Panjang dan disaksikan Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra. Sekdako Sony mengapresiasi kerjasama ini karena merupakan bagian dari proses digitalisasi transaksi menuju Padang Panjang kota cerdas berintegritas Smart City. Dengan bertransaksi online seperti ini, selain cepat juga akan memudahkan pelanggan dalam pembayaran rekening air minum PDAM. Pembayaran secara online ini akan berjalan lancar apabila masyarakat terbiasa dan membiasakan diri menggunakannya. Sementara itu, pimpinan kantor cabang BRI Padang Panjang Panji Kurniawan menyampaikan, dengan adanya kerjasama antara BRI dan PDAM, masyarakat bisa dengan mudah dalam bertransaksi. Direktur PDAM Adrial Abakar menyampaikan, tujuan kerjasama ini adalah memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat Padang Panjang. Ia berharap ke depan secara perlahan bisa meningkatkan pembayaran online di PDAM sesuai dengan program pemerintah Kota Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan.
Atas komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, Pemko Padang Panjang kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP dari Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai Kota Informatif. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah kepada Wali Kota Fadli Amran, Senin 12 Desember 2022 di Auditorium Hotel Truntum Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat didampingi Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandiyuda, Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulin, Ketua KI Sumatera Barat Noval Wiska, dan Pembina Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP HM Nurnas. Anugerah KIP diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan seperti pengisian kuesioner pada aplikasi Imonef, visitasi pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID utama oleh KI Sumbar, dan presentasi yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Fadli Amran. Wako Fadli menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini bisa menjadi motivasi dan dorongan kepada lembaga atau instansi lainnya untuk mengelola informasi publik dengan baik, sehingga dapat meningkatkan indeks keterbukaan informasi yang berdampak pada optimalnya good governance. Sebelumnya, Gubernur Mahyildi mengatakan, keterbukaan informasi merupakan sesuatu yang sangat positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga publik harus menginformasikan dengan jelas apa yang menjadi hak agar publik mengetahuinya, meski ada rambu-rambu yang perlu dipatuhi agar tidak semua diketahui publik. Selebihnya, masalah anggaran perlu diketahui berkaitan dengan hak rakyat. Sumatera Barat sendiri memiliki filosofi dan budaya keterbukaan informasi dengan istilah buka kulik tanpa isi, sehingga salah satu nagari di Sumatera Barat menjadi 10 terbaik keterbukaan informasi di nasional. Sementara itu, Arya Sandiyuda mengapresiasi para tek keterbukaan informasi di Sumatera Barat yang berjalan baik bukan hanya di level provinsi, melainkan sampai ke tingkat nagari atau desa. Dirinya berharap Sumatera Barat bisa menjadi role model penerapan KIP serta inspirasi bagi Indonesia. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran terima daftar isian penggunaan anggaran atau DIPA dan transfer ke daerah atau TKD 2023 yang diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Penyerahan daftar isian penggunaan anggaran atau DIPA dan transfer ke daerah atau TKD 2023 diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sumatera Barat Heru Pudiyo Nugroho kepada Wali Kota Fadli Amran. Mengusung tema optimis dan tetap waspada, Wako Fadli berharap diterimanya DIPA dan TKP oleh seluruh instansi dan OPD, hendaknya dapat mendorong percepatan perencanaan dan realisasi serta pertanggungjawaban anggaran. Sementara itu, Gubernur Mahyildi menyampaikan alokasi TKD tahun anggaran 2023 agar dapat segera ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dimanfaatkan sejak awal tahun secara baik, efektif, tepat waktu dan tepat guna. APBN 2023 difokuskan kepada 6 hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, dan keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Hari Suyata dan juru kamera Padang Panjang TV. Dalam kegiatan sosialisasi aplikasi Siap Kerja, pedoman bekerja ke luar negeri secara prosedural, Wali Kota Fadli Amran mengajak siswa SMK Negeri 1 Padang Panjang yang nantinya akan langsung terjun ke dunia kerja harus mempersiapkan diri untuk siap berkompetisi dengan orang lain. Menjadi motivator di hadapan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 dalam kegiatan sosialisasi aplikasi Siap Kerja, pedoman bekerja ke luar negeri secara prosedural, Sabtu 14 Desember 2022, Wali Kota Fadli Amran mengajak siswa SMK N1 Padang Panjang harus mempersiapkan diri untuk siap berkompetisi dengan orang lain. Ia mengatakan perlunya jiwa kompetitif dan mempunyai skill, karakter yang akan menjadi pembeda dengan orang lain, sehingga bisa unggul dalam persaingan tersebut. Skill bisa didapatkan saat proses pembelajaran di sekolah, juga bisa didapat dari kegiatan seperti sosialisasi, yang mana juga menjadi program pemerintah untuk mempersiapkan SDM yang bisa bersaing di dunia kerja, baik dalam maupun di luar negeri.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Ewa Soska mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan kepada siswa kelas 12 SMK tentang program-program pemerintah untuk mempermudah mereka mendapatkan informasi, sekaligus pembinaan untuk peluang kerja di luar negeri maupun di dalam negeri. Dega Paduana dan juru kamera tim Padang Panjang TV. Kementerian Keuangan atau Kemenko Republik Indonesia berikan penghargaan kepada Pemko Padang Panjang yang mampu berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemko Padang Panjang tercatat 6 kali secara kontinu menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari tahun ke tahun. Penghargaan diberikan untuk daerah yang mampu meraih WTP kategori 5 kali berturut-turut dan 10 kali berturut-turut. Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Fadli Amran dan diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sumatera Barat Heru Pudiyo Nugroho, Senin 12 Desember 2022 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Wako Fadli didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Winarno, berharap penghargaan ini tidak hanya sekedar seremonial, namun sebagai bentuk motivasi untuk semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengatakan penghargaan ini tidak lepas dari doa dan dukungan masyarakat serta jajaran Forkopimda terhadap kinerja pemerintah kota. Gubernur Mahyildi mengatakan pula, WTP menjadi tolak ukur sejauh mana APBN dan APBD menjadi instrumen yang bermanfaat memecahkan masalah bangsa. WTP bukan sekadar penghargaan, namun harus ada outcome. Dan yang terpenting, bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa berdasarkan ketepatan dalam menjalankan visi misi. APBD dan APBN mesti menjadi penjaga bangsa, memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Lalu temuan BPK harus ditindaklanjuti. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas data statistik di Kota Padang Panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas SDM pengelolaan statistik sektoral di ruang rapat Bapeda pada Rabu 14 Desember 2022. Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim mengatakan, BIMTEK ini dilaksanakan sebagai bagian dari peningkatan kualitas data statistik di Kota Padang Panjang. Sesuai dengan pembagian urusan yang sudah diatur Kementerian Dalam Negeri, urusan statistik menjadi salah satu urusan wajib yang wewenangnya diberikan pada OPD Pengelola Komunikasi dan Informatika. Namun pengelolaan statistik ini tidak akan optimal hanya dengan Kominfo saja. BIMTEK ini diharapkan bisa memahami esensi dari pemanfaatan data yang selama ini dikumpulkan dalam pembangunan Kota Padang Panjang. Sementara itu, Kepala Bapeda Rusdianto yang juga merupakan koordinator Satu Data Kota Padang Panjang menjelaskan bagaimana manfaat dan peran data dalam pembangunan, terutama perencanaan dan evaluasi daerah. Narasumber lainnya, statistisi ahli muda BPS Kota Padang Panjang Mas Ruki Arazi memaparkan bagaimana pemanfaatan aplikasi rekomendasi statistik online. Setiap kegiatan pendataan, pembuatan publikasi yang berisikan data statistik ataupun survei harus mendapatkan persetujuan rekomendasi dari BPS. Rekomendasi ini bertujuan untuk memeriksa metodologi yang digunakan apakah sudah tepat atau masih perlu dilakukan perbaikan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Komitmen Pemko Padang Panjang terhadap lingkungan menjadikan Kota Padang Panjang menjadi daerah terbersih di Sumatera Barat. Alhasil, Padang Panjang ditetapkan sebagai pelopor kota tertib sampah di Sumbar. Padang Panjang pelopor kota tertib sampah ditandai dengan launching kota tertib sampah oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi bersama Wali Kota Fadli Amran, Rabu 14 Desember 2022 di Rest Area, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Wagub Audi menyampaikan, Padang Panjang dinilai terbaik dalam pengelolaan sampah dan terbersih di Sumatera Barat.
Ia menyebutkan Pemprov Sumatera Barat akan senantiasa mendukung maksimal Padang Panjang menjadi kota tertib sampah. Sementara itu, Wako Fadli Amran mengatakan komitmen kota tertib sampah merupakan keinginan yang sejalan antara pemerintah dan masyarakatnya. Kebijakan yang dibuat bekerja dengan baik dan membuahkan hasil Padang Panjang meraih 14 kali adipura. Karena kita kota kecil, masyarakatnya kekerbatannya tinggi, sehingga ketika ada perihal-perihal di tengah-tengah masyarakat, apakah itu sampah, kenyamanan masyarakat, itu biasanya langsung sampai ke tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah ini membuat kebijakan ini bekerja dengan baik. Tanpa partisipasi antara pemerintah dan juga masyarakat, ini tidak akan bisa terrealisasi. Dan alhamdulillah ini membuahkan hasil. Sudah 14 kali kita adipura ya Pak ya. Besok insya Allah kalau dapat lagi udah 15 kali. Ini tepuk tangan dulu untuk Kota Padang Panjang. Pemko juga kini turut bekerja sama dengan BNI, membuat gerakan menabung sampah, menyediakan 2.000 rekening untuk masyarakat. Dipilihnya Padang Panjang pionir kota tertib sampah lantaran komitmen yang tinggi dari Pemko Padang Panjang. Padang Panjang diharapkan menjadi Singapuranya Sumatera Barat. Di penghujung acara, Wagub Audi, Wako Fadli Amran, Forkopimda melakukan aksi bagi-bagi tempat sampah kepada pengendara yang melewati jalan dekat rest area. Haris Suyata dan juru kamera tim Padang Panjang TV. Pada saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP 2023 dan komparasi capaian kinerja 2022 di kantor PDAM, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta PDAM Kota Padang Panjang pertahankan status terbaik di Sumatera Barat. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Padang Panjang masih menjadi yang terbaik nomor 1 di Sumatera Barat. Tercatat PDAM Padang Panjang memiliki kinerja sehat dengan nilai 3,48 pada 2021 berdasarkan laporan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Januari 2022 lalu. Dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP 2023 dan komparasi capaian kinerja 2022, Selasa 13 Desember 2022 di kantor PDAM, Wali Kota Fadli Amran berharap kinerja terbaik tersebut bisa dipertahankan di 2023 nanti. Berbagai tantangan memang tengah dihadapi PDAM, seperti biaya penyusutan dan penambahan aset yang perlu disesuaikan pada 2023, serta Permendagri 21 tahun 2020 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum mesti diterapkan segera. Pada Permendagri ini, seluruh PDAM dituntut untuk full cost recovery atau FCH. Penetapan tarif PDAM mesti mampu menutupi biaya produksi. Penerapannya bersamaan dengan keputusan gubernur yang menetapkan tarif dasar bawah dan atas. Nah, tapi saya selalu menyampaikan, kalaupun ini harus dilakukan, betul-betul tidak membebani masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan ya subsidi pelayanan PDAM dari pemerintah. Nah, sehingga ini betul-betul harus dicamkan. Saya juga memberikan catatan untuk rumah ibadah, untuk sekolah-sekolah, ya, untuk usaha-usaha kecil, mikro, menengah. Nah, ini mungkin harus dipertimbangkan betul. Wako Fadli meyakini PDAM bisa menyiasatinya. Ia meminta skema tarif jangan sampai membebani masyarakat kurang mampu atau membutuhkan subsidi pelayanan PDAM dari pemerintah. Untuk rumah ibadah, sekolah, UMKM perlu dipertimbangkan. Sementara itu, Direktur PDAM Adrial Abakar mengatakan penyesuaian tarif direncanakan April 2023 mendatang. Namun sebelum dilakukan, PDAM bakal melaksanakan saran dari wali kota seperti membentuk FGD maupun survei, lalu melakukan peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan, konsultasi publik tentang layanan PDAM secara menyeluruh termasuk tarif, serta evaluasi dan penetapan penyesuaian tarif. Haris Suyata dan juru kamera Padang Panjang TV. Pada kegiatan evaluasi pasca Latsar CPNS 2019 dan 2021, Kamis 15 Desember 2022 di Aula Hall Lantai 3 Balai Kota, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran berharap CPNS memiliki karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, serta profesional menjalankan tugas. Selain itu, mampu berinovasi dan berkomunikasi. Dalam kegiatan evaluasi pasca Latsar CPNS 2019 dan 2021, Wali Kota Fadli Amran berharap CPNS memiliki integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme, dan kebangsaan,
Ia juga meminta hendaknya CPNS memiliki karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, profesional menjalankan tugas, serta mampu berinovasi dan berkomunikasi. Ia berpesan agar CPNS menjadi ASN yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dikatakannya lagi, menjadi PNS hari ini akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang makin berat seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini ialah era disrupsi, yaitu terjadinya inovasi dan perubahan besar di berbagai sektor yang secara fundamental mengubah tatanan dan sistem yang ada. Berikan perubahan itu. Dan insya Allah Padang Panjang sudah melakukan itu. Jadi nggak usah ragu. Yang saya sampaikan itu tidak ada di Padang Panjang. Nah, sehingga apa? Yang saya tuntut sekarang adalah komitmen. TPP udah baik, komitmen di kantor sudah bersih, kita masuk di lingkungan yang bersih, berikan yang terbaik. Formasi 2019 78 orang dan formasi 2020 54 orang. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melepas 59 atlet Hapkido Padang Panjang berlaga pada kejuaraan daerah atau Kejurda Sumatera Barat di Kota Painan yang berlangsung 17 hingga 18 Desember 2022. Wali Kota Fadli Amran melepas 59 atlet Hapkido Padang Panjang berlaga pada kejuaraan daerah Sumatera Barat di Kota Painan yang berlangsung 17 hingga 18 Desember. Dilepas di Balai Kota, Kamis 15 Desember 2022, 59 atlet Hapkido Padang Panjang yang bakal bertanding pada kejuaraan daerah Sumatera Barat di Kota Painan terdiri dari kelas cadet, junior, dan senior. Mereka bakal bertanding di semua kategori seperti Hyang atau jurus, Deryon atau fight, Hansinsul atau seni berpasangan, Gumhyung atau seni bersenjata, Waljang Nakbob atau lompat tinggi, dan Gijang Nakbob atau lompat jauh. Dalam arahannya, Wakofadli meminta para atlet dapat menanamkan jiwa bertarung dan memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik fokus terhadap yang diajarkan saat latihan 100% dan berikan 150% saat bertarung. Tampak hadir Ketua Tim Hapkido Padang Panjang Riko Budiman yang juga selaku Sekretaris Umum Pengurus Cabang Hapkido Indonesia Kota Padang Panjang, Ketua Pelatih Hapkido Sabem Bastra Sinaro, anggota Sabem Joni Aswan, Sabem Hali Hajo, Asisten Sanbo Aryo, Sanbo Tiara, dan manajer tim Rizky Mahadata. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Kota Padang Panjang kembali meraih peringkat 1 se-Sumatera Barat dan peringkat 32 secara nasional berdasarkan hasil pengawasan kearsipan 2022 yang dikeluarkan Arsip Nasional Republik Indonesia. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Yan Kasbari mengatakan hasil penilaian pengawasan kearsipan laporan audit kearsipan eksternal atau LAKE Padang Panjang tahun ini bisa mempertahankan Padang Panjang peringkat 1 se-Sumatera Barat dan naik menjadi peringkat 32 secara nasional dengan nilai BB atau sangat baik. Dijelaskannya, nilai hasil pengawasan kearsipan terhadap pemerintah kabupaten kota dilaksanakan pemerintah provinsi yang diverifikasi ANDRI. Dengan capaian ini, pihaknya berharap ke depan hasil pengawasan kearsipan terus meningkat demi kemajuan penyelenggaraan kearsipan di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Sekdako Soni Budaya Putra juga menyerahkan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terbaik dalam pengelolaan kearsipan 2022, di mana berdasarkan hasil laporan audit kearsipan internal atau LAKI di lingkungan Pemko, peringkat pertama diraih Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, peringkat kedua diraih Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, dan peringkat ketiga diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DMPTSP yang masing-masing dalam kategori sangat baik atau A. Ia menyampaikan penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, serta keselamatan aset. Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan apresiasi pengelolaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terbaik kedua nasional 2022 yang diraih Perpustakaan Padang Panjang. Andes Maradona dan juru kamera Bulia Martayadi, Padang Panjang sepekan.
Informasi tadi menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Tetap ikuti berita seputar Kota Padang Panjang di Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.